Oke, kalau tadi saya sudah berbicara bagaimana menyusun arsitektur SPBE, nah sebenarnya buat apa sih itu data dan informasi tadi disusun gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kami coba teaser, saat ini masih dalam under construction tuh masih ada yang lagi kerja. Mas Iksan posisinya lagi kerja nih yang megang sistemnya. Tim kami juga dari vendor kami juga masih bekerja under construction. Jadi inilah yang nanti akan Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu sudah menyusun artefak, katalog-katalog tadi yang sudah diisikan baik di domain proses bisnis, data, aplikasi, dan lain sebagainya, maka sejatinya Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan gambaran ini. Kalau misalnya sebagai contoh, di Bapak Ibu bisa melihat arsitektur as is, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengklik yang proses bisnis. Dari proses bisnis itu Bapak Ibu akan bisa mendapatkan matriks proses bisnis apa saja, bisa searching proses bisnis apa saja yang dimiliki itu nanti ada di dalam sistem informasi arsitektur SPBE atau di dashboard sistem informasi arsitektur. Sebagai contoh untuk proses bisnis, lanjut. Ini kalau diklik yang proses bisnis, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ini dashboardnya. Bapak Ibu bisa melihat aktor yang akan bekerja di dalam proses bisnis itu siapa saja, kemudian bisnis proses diagram, karena nanti sampai dengan BPMN-nya akan diinput di dalam sistem informasi arsitektur SPBE. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang posisinya adalah bagaimana kita melakukan review terhadap evaluasi terhadap proses bisnis yang saat ini terjadi atau yang saat ini berlaku, berjalan di dalam provinsi maupun kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, itu akan sangat sulit dilakukan oleh Menpan. Karena semua provinsi, kabupaten kota menyusun dalam bentuk PDF, terus kita ngelihat satu-satu gitu ya. Nah, proses nanti akan ada integrasi proses bisnis dari pusat ke provinsi. Dari provinsi ke kabupaten kota itu akan sulit sekali ditata kalau masing-masing menyusun proses bisnisnya secara silo gitu. Maka kami harapkan jika proses bisnis BPMN-nya nanti kalau mungkin dari teman-teman yang dari tata kelola hadir di sini, kalau BPMN-nya nanti dihadirkan, diisi di dalam sistem ini, maka penataannya ke depan untuk proses bisnis itu akan jauh lebih mudah gitu. Oke lanjut. Ini contohnya kami menyusun untuk proses bisnis, peta proses bisnisnya seperti ini. Lanjut, di mana nanti Bapak Ibu akan menemukan sampai dengan BPMN-nya. Contohnya kalau Menpan, kalau tadi boleh back lagi, sorry. Menpan akan back. Satu lagi, iya. Menpan akan berada di turun? Iya, yang ini. Menpan akan berada di RAB 09 Pemerintahan Umum, di bawahnya ada aparatur negara. Kalau mau bicara di bawah aparatur negara ada kelembagaan dan tata laksana, ada pelayanan publik dan lain sebagainya. Itu nanti bisa tercover semuanya di dalam dashboard sistem ini. Ini akan sangat mempermudah teman-teman dari organisasi untuk mengelola proses bisnisnya atau Ortala ya. Ortala akan lebih mudah untuk mengelola proses bisnisnya di instansi atau di Pemda Bapak Ibu sekalian. Harapan kami seperti itu. Nanti akan ada matriks yang nanti akan bisa membedakan atau bisa misalnya aplikasi proses bisnis, matriks antara aplikasi dengan proses bisnisnya. Kita bikin matriks tabulasi silang. Nah, matriks tersebut nanti akan memberikan informasi kepada kita, bisa jadi ada aplikasi 3 aplikasi yang memiliki proses bisnis yang sama. Jadi satu proses bisnis aplikasinya ada 3. Dari situ kita bisa mengambil keputusan bahwa ini rasanya aplikasinya bisa kita integrasikan. Atau mungkin ada satu yang harus dibuang karena dia terduplikasi. Seperti itu. Jadi harapannya nanti tujuan dari Bapak Ibu menyusun arsitektur SPBE adalah pada rekomendasi dan analisis yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan dalam sistem informasi arsitektur SPBE. Gitu. Lanjut.